Potensi tempe sebagai pangan fungsional dalam meningkatkan kadar hemoglobin atau Hb remaja penderita anemia. Abstrak, anemia merupakan suatu keadaan jumlah sel darah merah atau keadaan Hb darah yang lebih rendah daripada normal. Anemia biasa bisa disebabkan dari beberapa faktor, karena defisiensi besi, asam folat, vitamin B12, dan protein. Secara langsung, anemia disebabkan kurangnya produksi sel darah merah. Tubuh kehilangan darah baik secara akut maupun menahun, dan hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Salah satu pencegahan anemia adalah pemberian bahan pangan fungsional yang dikembangkan, yaitu tempe yang mempunyai mutu dan nilai gizi tinggi. Kita akan melihat penelitian ini tujuannya adalah mengkaji, menganalisis potensi tempe meningkatkan kadar Hb pada penderita anemia. Penelitian ini merupakan literatur review menggunakan metode naratif yang mengkaji dan menganalisis hasil penelitian yang terkait dengan potensi tempe untuk meningkatkan kadar Hb pada penderita anemia. Hasil kajian menunjukkan bahwa tempe mengandung rata-rata zat besi sebanyak 2 gram, asam folatnya 0,9 sampai 2 mg per kilogram sesuai dengan inokulum yang digunakan, dan vitamin B12 tempe mentah adalah 0,08 mikrogram per 100 gram. Kemudian pada tempe matang ternyata lebih tinggi, 0,14 mikrogram per 100 gram. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa tempe mempunyai nilai gizi, zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang cukup, sehingga tempe berpotensi meningkatkan kadar Hb pada penderita anemia. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai pengaruh genomik dan genetik pada manusia terhadap bioavailabilitas tempe sebagai pangan fungsional untuk remaja anemia. Kita akan membahas dari tempe. Tempe merupakan pangan fungsional dengan harga terjangkau dan banyak dikonsumsi sebagai protein nabati. Proses fermentasi dan pembuatan tempe dengan menggunakan jamur Rhizopus oligoporus dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai gizi yang terkandung di dalamnya, dan melunakkan tekstur bahan baku sehingga lebih mudah dikonsumsi. Tempe kedelai lebih disukai banyak orang karena warnanya putih dan teksturnya kompak sehingga lebih menarik untuk dikonsumsi. Tempe sangat baik dikonsumsi oleh semua jenis kelompok usia karena senyawanya terdapat dalam tempe ada senyawa peptida pendek, asam amino bebas, dan asam lemak, dan karbohidrat yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh. Kapang yang tumbuh pada tempe menghasilkan enzim protease, lipase, amilase yang berperan dalam proses penguraian protein, lemak, dan karbohidrat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kandungan asam amino dalam tempe lebih tinggi 24 kali lipat dibandingkan dengan susu kedelai. Proses fermentasi juga meningkatkan asam folat dan membentuk vitamin B12 dari bakteri yang tidak terdapat pada produk nabati lainnya. Penanggulangan anemia membutuhkan asupan gizi yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan protein, zat besi, vitamin B12, dan asam folat dalam tempe. Tempe merupakan bahan pangan fungsional pilihan dengan kandungan seluruh gizinya yang dibutuhkan untuk menanggulangi anemia. Jadi metode penelitian ini adalah metode literatur review dengan metode naratif, mengkaji dan menganalisis hasil penelitian yang terkait dengan potensi tempe untuk meningkatkan Hb menggunakan database ScienceDirect, PubMed, Google Sciencia atau Google Scholar.
hasil yang pembahasan. Tempe merupakan sumber protein nabati mengandung zat besi dan bentuk non-hem. Proses fermentasi pada tempe oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jamur Rhizopus oligoporus yang mampu meningkatkan kelarutan zat besi dari 24,3 pada kedelai mentah menjadi 40 sampai 40,5 pada tempe. Itu cukup tinggi ya, untuk meningkatkan kelarutan zat besi. Berdasarkan hasil penelitian pada remaja, tempe merupakan salah satu makanan yang memberikan kontribusi asupan zat besi yang terbesar, yaitu 3,30 mg per hari. Rata-rata konsumsi tempe remaja mencapai 59 kali sebulan dan 33 gram per hari. Hal ini menunjukkan bahwa tempe merupakan makanan yang memiliki rata-rata paling banyak konsumsi dalam satu hari oleh para remaja. Makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini merupakan makanan yang mudah didapat, ditambah dan harganya relatif mudah. Rata-rata kadar zat besi pada tempe tanpa fortifikasi adalah 2,0 mg. Penelitian tentang pengolahan tempe dengan hasil menunjukkan bahwa kadar zat besi secara bermakna dengan p-value 0,041 dipengaruhi oleh pemasakan, di mana rata-rata zat besi mentah sebesar 2,04 mg, sedangkan tempe matang adalah 1,54 mg. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas zat besi adalah sifat alami bahan pembawa, ukuran partikel, kelembapan udara, pemanasan. Pada tempe matang, kadar zat besi setiap perlakuan bervariasi karena faktor suhu dan lama pemasakan. Zat besi non-hem banyak tergantung pada sumber pangan nabati dan merupakan zat besi yang terbesar di masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia. Akan terjadi peningkatan penyerapan zat besi ketika mengkonsumsi dengan vitamin C yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Jadi ada hasil penelitian yang dilakukan pada balita 12 sampai 16 bulan, pemberian tempe dari yang sebelum diberi tempe 36 gram naik menjadi 66 gram diberi tempe. Setelah 6 bulan dapat meningkatkan kenaikan kadar Hb, serum besi dan ferritin. Ini hasil-hasil penelitian. Hasil analisis pada tempe tanpa fortifikasi mengandung zat besi 2 mg per 100 gram. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian tempe sebanyak 25 gram dengan frekuensi 3 kali sehari selama 6 bulan dapat meningkatkan kadar serum besi dan ferritin dengan p-value 0,05. Ini penelitian Sialagen tahun 2016. Ini zat besi juga hasil yang menunjukkan signifikan. Kita lihat B12 menunjukkan fermentasi tempe dapat meningkatkan kadar B12 sebesar 16,56%. Ini penelitian Sain and Sotarto meningkatkan kadar B12. Jadi untuk vegan bisa memperoleh vitamin B12 dari tempe. Hasil penelitian lain yang menunjukkan
Hubungan signifikan antara asupan zat besi dan kadar Hb pada remaja vegan berusia 12-25 tahun. Hal ini terjadi karena zat besi merupakan komponen utama yang memegang peranan penting dalam pembentukan darah, yaitu mensintesis Hb. Asupan zat besi ini yang kurang dari AKG tidak akan langsung mempengaruhi Hb karena tubuh masih memiliki cadangan zat besi di hati. Ditambah lagi jika disertai dengan asupan C yang cukup akan membantu penyerapan zat besi yang optimal. Kita akan membahas lebih dalam mengenai vitamin B12. Banyak terdapat pada pangan hewani. Untuk pangan nabati, vitamin B12 hanya terdapat pada tempe. Proses fermentasi yang terjadi pada kedelai murni saat proses perendaman pengelupasan dari kulit yang menyebabkan tempe kaya akan vitamin B12, zat gizi yang tidak dimiliki oleh pangan nabati lainnya. Kenaikan kadar vitamin B12 paling mencolok pada pembuatan tempe. Kadar vitamin B12 dalam tempe kering adalah antara 1,5 mikrogram sampai 6,3 per 100 gram sesuai dengan kebutuhan per hari manusia. Kandungan tempe pada tempe mentah, kandungan vitamin B12 nya ada 0,08, kemudian 0,04 mikrogram per 100 gram pada tempe matang. Pada proses fermentasi tempe, vitamin B12 diproduksi oleh beberapa bakteri seperti Pseudomonas, Propionibacterium, Clostridium, dan Citrobacter. Lactobacillus disintesis oleh Klebsiella pneumoniae, Citrobacter frendi. Kandungan vitamin B12 pada tempe dapat meningkat akibat biosintesis oleh mikroorganisme dalam tempe. Vitamin B12 merupakan vitamin yang disintesis oleh mikroorganisme sehingga berbeda dengan vitamin lainnya yang disintesis oleh tumbuhan atau hewan. Kelompok unsur kobalamin pada vitamin B12 dapat meningkatkan jumlah abu dari tempe yang terjadi pada saat proses fermentasi pembuatan tempe. Kenaikan jumlah abu berasal dari kobalamin mengalami peningkatan sebanyak 16,56%. Kesimpulannya adalah tempe merupakan pangan fungsional yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Konsumsi tempe dapat mempengaruhi kadar zat besi, asam folat, dan B12. Tempe sangat penting untuk yang menganut pola makan nabati atau vegan karena merupakan salah satu atau satu-satunya sumber vitamin B12 nabati. Terima kasih, semoga bermanfaat.